Apakah kamu pernah merasa hidup ini seperti puzzle yang tak pernah selesai? Kadang bahagia, kadang hancur. Tapi tahukah kamu, ada satu kata sederhana yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap segalanya. Kata itu, Alhamdulillah. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar ucapan syukur biasa. Ada rahasia besar di baliknya yang akan bikin kamu terpana. So jangan kemana-mana nih, karena di video ini kita akan menyelam ke dalam makna yang bikin hidupmu jauh lebih indah. Para penjelajah hati, selamat datang di Hakikat Islam, ladang pengetahuan yang menuntun kita menyelami lautan makna kehidupan. Di sini kita bukan hanya belajar, tapi merasakan keindahan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Jika kamu merasa terinspirasi, izinkan video ini menyapa lebih banyak jiwa dengan menekan tombol share dan subscribe. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bayang menceni hari kita bangun, kita sibuk mengejar impian, uang, atau bahkan sekadar like di media sosial. Jadi, pernahkah kau berhenti sejenak dan bertanya, aku hidup ini sebenarnya untuk apa? Kita sering terombang-ambing di permukaan kehidupan seperti kapal tanpa sauh. Menurut psikologi modern, 80% manusia hidup tanpa merenungi makna hidup mereka. Mengejutkan, bukan? Kita lupa bahwa hidup ini bukan cuma tentang apa yang kita dapat, tapi bagaimana kita memaknainya. Dan tahukah kamu, kata Alhamdulillah yang kita ucapkan setiap hari ternyata bukan sekadar terima kasih Tuhan. Ini adalah kunci untuk membuka pintu kesadaran, pintu menuju kehidupan yang penuh damai dan makna. Di akhir video ini kamu akan sadar bahwa Alhamdulillah bukan cuma ucapan, tapi cara hidup yang bisa mengubah segalanya. Jadi simak sampai akhir, ya. Kita telah membahas basmalah yang begitu dalam maknanya. Lebih dari sekadar ucapan kebiasaan, basmalah adalah esensi pemaknaan kita dalam menjalani hidup. Kini kita akan melanjutkan penyelaman kita ke dalam ayat 1-2, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin banyak dari kita menganggap Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur atas pujian atau kebaikan yang kita terima. Namun, saya yakin ada banyak mutiara tersembunyi di dasar lautan ini yang perlu kita selami. Seorang sahabat menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Fatihah ada 3 makna dari Allah. Pertama, Allah sebagai ilah sang sesembahan. Kedua, Allah sebagai Rabb sang pengatur. Dan ketiga, Allah sebagai Malik sang penguasa. Allah sebagai ilah berarti apakah kita telah menjadikan Allah sebagai sesembahan dalam setiap aspek hidup kita? Segala penciptaan, seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, adalah untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Jadi segala yang kita lakukan seharusnya menjadi ibadah, sebuah persembahan. Bayangkan ketika kita melakukan aktivitas ini, apakah kita mempersembahkannya agar menjadi terkenal untuk orang banyak atau hanya untuk Allah semata? Bismillahirrahmanirrahim bermakna, segala sesuatu yang kulakukan adalah persembahan kasih sayangku kepada Tuhan. Seperti lagu yang mengatakan, ku daki gunung, ku seberangi lautan. Semua itu dipersembahkan sebagai ibadah hanya untuk Allah. Artinya, Allah kita jadikan sebagai ilah. Segala yang kita lakukan kita persembahkan sebagai persembahan sayang kepada Allah, dan rasanya indah sekali. Allah memberi kita segala sesuatu sebagai tanda cinta berlandaskan kasih sayang. Sudah seharusnya cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kita pun melakukan segala sesuatu atas dasar persembahan kasih sayang kepada Allah. Lalu pada Alhamdulillahirrabbilalamin, Rabb berarti pengatur. Allah adalah pengatur alam semesta termasuk manusia. Seluruh alam semesta tunduk patuh kepada Allah atau disebut sebagai Islam. Seperti di surat Ali Imran ayat 83 yang menyatakan bahwa semua alam semesta berserah diri kepada hukum Tuhan. Manusia diberi hukum-hukumnya seperti yang terkandung dalam Al-Quran yang juga disebut Taurat. Ketika manusia menjalankan hukum-hukum dan ajaran Allah, dibimbing oleh kasih sayangnya, mereka sedang menjadikan Allah sebagai Rabb. Selanjutnya, kita akan membahas Allah sebagai Malik, sang penguasa yang menguasai kita. Alhamdulillahirrabbilalamin juga merupakan puncak ekspresi hubungan kasih sayang kita dengan Allah. Jika kita telah mencapai level kasih sayang dalam perjalanan bersama Allah, hati kita yang bersih akan menarik Zat Maha Suci, dan kasih sayang akan terus terakumulasi dalam diri kita. Ketika perbuatan baik dilakukan dengan kasih,
Zat Maha Kasih akan tertarik dan kita akan terus ditarik-menarik untuk menyatukan diri dengannya. Ini adalah level di mana doa bukan lagi sekadar meminta, melainkan ucapan yang mewujudkan. Orang yang sudah mengenal hukum Allah dan menjalankannya sehari-hari, apa yang diucapkan akan terjadi, bahkan apa yang dipikirkan bisa terwujud sebelum diucapkan. Pada level ini kita hanya akan memuji Tuhan dan bersyukur tanpa perlu meminta apapun lagi. Di surga kelak, seperti yang disebutkan dalam surat Yunus ayat 9 dan 10, ucapan kita hanya akan Alhamdulillah tanpa ada permohonan lagi. Tidak ada kekhawatiran, yang ada hanyalah terpenuhinya segala keinginan dan pikiran. Jadi Alhamdulillah bukan lagi terima kasih Tuhan atas pemberianmu ini, melainkan sebuah pujian karena segala sesuatunya memang sudah terjadi. Proses untuk mencapai level ini sungguh luar biasa. Seorang sahabat menambahkan, kita memulai dengan menyelam bersama nama Allah bersama cinta. Jika kita melakukan segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan cinta, maka hasilnya akan sempurna. Alam semesta pun begitu terbuka pada kesempurnaan dan keindahan maksimum. Dan itu kita akan mengalami Alhamdulillah, sebuah pujian yang bukan sekadar ekspresi ucapan, melainkan pengakuan akan kesempurnaan. Bagi mereka yang telah mencapai level ini, Alhamdulillah menjadi wirid, sebuah mantra yang membuka kesadaran. Setiap kali menyebut Alhamdulillah, kita kembali menyadari bahwa semua ini sempurna. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang cacat atau buruk? Menurut siapa? Ini seperti seorang sutradara yang membuat skenario. Ada adegan marah, adegan membunuh. Penonton mungkin menghujat, tetapi tidak semua orang bisa melihat Alhamdulillah. Tidak semua orang bisa menyaksikan yang menurut pikiran terbatas kita buruk. Ketika kita bisa menyaksikan dari orkestra keseluruhan, kita akan memahami. Ini seperti puzzle. Kita melihat sepotong dan mengeluh, tetapi ketika semua potongan terkumpul, kita akan melihat gambaran utuhnya. Ada seorang kiai yang rukonya terbakar habis bersama dengan anak-anaknya. Dia mengucapkan Alhamdulillah karena dia bisa melihat bahwa itu adalah bagian dari skenario yang memang harus terjadi. Saya ingin memberikan perspektif bahwa 7 ayat Al-Fatihah adalah uraian kehidupan. Awal semua alam semesta terjadi dengan Bismillah. Semuanya sempurna, itu Alhamdulillah. Jika ada fragmen yang tidak sesuai, barulah muncul Allah sebagai Malik. Namun bagi saya, Alhamdulillahirrabbilalamin benar-benar mengembalikan pada penyaksian batin yang sempurna. Bahkan ketika bangkrut atau sakit, itu semua diatur olehnya. Awalnya mungkin kita tidak sadar, tetapi ketika kembali pada nama Allah, kita akan paham bahwa memang itu harus terjadi. Hubungan manusia dengan Tuhan, hamba yang tak berdaya, itu belum sampai pada level doa. Doa memang ada adabnya, tetapi doa juga adalah panggilan. Namun pada level yang lebih tinggi, seseorang tidak perlu meminta karena sudah diberikan. Bahkan ada yang tidak meminta tetapi sudah terjadi. Yang ada hanyalah bersyukur. Bersyukur adalah sebuah teori. Sahabat-sahabat sekalian, jika seseorang melakukan sesuatu dengan Bismillah, potensi untuk mencapai hasil Alhamdulillah jauh lebih besar. Kembali lagi, ini adalah satu rangkaian. Apakah mungkin seseorang melakukan sesuatu dengan Bismillah dan hasilnya Alhamdulillah? Saya selalu memahami bahwa takwa berarti waspada. Mengapa yang paling mulia adalah yang paling takwa? Karena ia yang paling waspada. Seperti basmalah yang menjadi tameng, Al-Fatihah adalah penguat. Kita menyadari bahwa Allah mendidik kita, dan saya memposisikan diri sebagai yang belum terdidik. Segala sesuatu yang datang baik atau buruk adalah bentuk pendidikan dari Allah. Hidup adalah sekolah, setiap waktu adalah pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar. Pemahaman ini membuat segala sesuatu yang awalnya terasa berat menjadi ringan. Kita tidak lagi terlalu sibuk dengan apa yang datang, melainkan memaknai pesannya. Kita tidak tahu apa-apa, dan Allah lah yang mengatur segalanya. Seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Alamahul Bayan. Allah yang Maha Pemurah mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, dan mengajarkan kepadanya penjelasan. Luar biasa, untuk itu adalah pendidikan dan pembelajaran. Jika kita mengukur sesuatu dengan keinginan atau ekspektasi, kekecewaan pasti akan tinggi.
Apakah kamu pernah merasa hidup ini seperti puzzle yang tak pernah selesai? Kadang bahagia, kadang hancur. Tapi tahukah kamu, ada satu kata sederhana yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap segalanya. Kata itu, Alhamdulillah. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar ucapan syukur biasa. Ada rahasia besar di baliknya yang akan bikin kamu terpana. Jangan kemana-mana karena di video ini, kita akan menyelam ke dalam makna yang bikin hidupmu jauh lebih indah. Para penjelajah hati, selamat datang di Hakikat Islam, ladang pengetahuan yang menuntun kita menyelami lautan makna kehidupan. Di sini kita bukan hanya belajar, tapi merasakan keindahan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Jika kamu merasa terinspirasi, izinkan video ini menyapa lebih banyak jiwa dengan menekan tombol share dan subscribe. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bayangkan setiap hari kita bangun, kita sibuk mengejar impian, uang, atau bahkan sekadar like di media sosial. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, aku hidup ini sebenarnya untuk apa? Kita sering terombang-ambing di permukaan kehidupan seperti kapal tanpa sauh. Menurut psikologi modern, 80% manusia hidup tanpa merenungi makna hidup mereka. Mengejutkan, bukan? Kita lupa bahwa hidup ini bukan cuma tentang apa yang kita dapat, tapi bagaimana kita memaknainya. Dan tahukah kamu, kata Alhamdulillah yang kita ucapkan setiap hari ternyata bukan sekadar terima kasih Tuhan. Ini adalah kunci untuk membuka pintu kesadaran, pintu menuju kehidupan yang penuh damai dan makna. Di akhir video ini kamu akan sadar bahwa Alhamdulillah bukan cuma ucapan, tetapi cara hidup yang bisa mengubah segalanya. Jadi simak sampai akhir ya. Kita telah membahas basmalah yang begitu dalam maknanya. Lebih dari sekadar ucapan kebiasaan, basmalah adalah esensi pemaknaan kita dalam menjalani hidup. Kini kita akan melanjutkan penyelaman kita ke dalam ayat 1-2, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin banyak dari kita menganggap Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur atas pujian atau kebaikan yang kita terima. Namun, saya yakin ada banyak mutiara tersembunyi di dasar lautan ini yang perlu kita selami. Seorang sahabat menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Fatihah ada 3 makna dari Allah. Pertama, Allah sebagai ilah sang sesembahan. Kedua, Allah sebagai Rabb sang pengatur. Dan ketiga pun Allah sebagai Malik sang penguasa. Allah sebagai ilah berarti apakah kita telah menjadikan Allah sebagai sesembahan dalam setiap aspek hidup kita. Segala penciptaan seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 adalah untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Jadi segala yang kita lakukan seharusnya menjadi ibadah, sebuah persembahan. Bayangkan, ketika kita melakukan aktivitas ini, apakah kita mempersembahkannya agar menjadi terkenal untuk orang banyak atau hanya untuk Allah semata? Bismillahirrahmanirrahim bermakna, segala sesuatu yang kulakukan adalah persembahan kasih sayangku kepada Tuhan. Banyak topik yang telah kita bahas. Seorang sahabat menyebutkan bahwa seluruh alam semesta bertasbih, memuji Tuhan dengan bahasa masing-masing. Burung, air yang mengalir, pohon yang bertumbuh, semuanya bertasbih. Jika kita bermeditasi di tempat seperti itu, kita akan merasa kok hanya aku yang tidak bertasbih. Kita terlalu sibuk mengurus diri sendiri, memikirkan keinginan. Padahal cacing pun bisa bertasbih. Mengapa kita tidak bisa berada dalam frekuensi itu? Kadang-kadang kita lupa karena sibuk dengan urusan. Pertanyaannya, apakah kita sedang mementingkan diri sendiri atau menyatu dengan alam semesta untuk memuji Tuhan bersama-sama? Poin kedua adalah pembelajaran. Allah itu Rabb dan hidup itu adalah pembelajaran. Ada hukum pertumbuhan, di mana kesadaran kita harus terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Meskipun ada naik turunnya, tetapi trennya harus naik. Inilah yang disebut zakat, bukan sekadar membayar zakat, melainkan zakat secara hakikat adalah pertumbuhan kesadaran yang terus-menerus. Ini adalah school of life. Poin ketiga, kita memiliki banyak masalah keuangan, hubungan, kesehatan, spiritual, dan kita menganggap masalah itu ada di luar kita. Padahal masalah kita ada di dalam diri kita. Bagi Allah, menyelesaikan masalah-masalah itu sangat mudah. Masalah terbesar Allah adalah diri kita sendiri. Jika kita mau berubah sesuai hukum tarik-menarik,
maka semua masalah itu akan dibereskan. Hal-hal positif dan kesuksesan akan datang, bukan kegagalan. Jika kita hidup optimis, solusi akan datang, bukan masalah. Jadi yang lebih penting adalah membereskan diri kita, bukan memikirkan masalah-masalah itu. Sesederhana memulai hari dengan tersenyum. Jika orang ditanya mengapa tidak tersenyum, mereka akan menjawab karena banyak masalah. Itu salah. Masalah kita banyak karena kita tidak tersenyum. Cobalah tersenyum dari hati, masalah tidak akan datang. Allah adalah tuan rumah. Seperti kata Rumi, ketika tamu datang, jika di dalam rumah tidak ada siapa-siapa, pintu akan terbuka dan tamu itu akan masuk. Artinya kita perlu merasa diri bukan siapa-siapa. Yang terakhir, bersyukur. Alhamdulillah adalah ekspresi bersyukur. Bersyukur memiliki 4 tingkatan. Pertama, bersyukur atas hal-hal baik. Ini sudah sewajarnya. Jika kita tidak berterima kasih kepada orang lain, bagaimana bisa bersyukur kepada Tuhan? Orang lain adalah refleksi Tuhan yang nyata. Kedua, bersyukur atas hal-hal buruk. Ketika kita sakit dan bersyukur, energi atau vibrasi yang masuk ke dalam diri jauh lebih besar dibandingkan bersyukur atas hal-hal baik. Kesabaran membuat energi Tuhan menjadi kuat. Orang yang sabar memiliki kekuatan yang besar. Ketiga, bersyukur atas hal-hal yang biasa, seperti bisa bernapas atau minum. Kekuatannya lebih besar lagi. Tingkat bersyukur yang paling besar adalah bersyukur tanpa sebab. Untuk ibadah dan mengingat Tuhan, seperti di Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah aku dan bersyukurlah kepadaku. Jika kita bisa bersyukur tanpa sebab, itu seperti alam semesta yang bertasbih tanpa intention. Ini adalah persembahan sayang kepada Tuhan. Jika bisa begitu, ini bukan sekadar teori. Ini sangat bagus jika sahabat-sahabat yang mendengarkan dapat memahami hasil pembicaraan kita tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu aktif mengatur, aktif mendidik. Jadi jika kita punya kacamata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita melihat semuanya ini adalah pendidikan Tuhan. Dan pendidikan Tuhan itu sempurna, tidak ada yang jelek. Mungkin ada yang mengatakan, aku bangkrut, aku dihina. Pakailah kacamata Alhamdulillah. Saya teringat saat bertemu seorang guru di Montesa dari Rusia. Dia memberikan mantra, thank you, thank you, thank you. Ucapkan itu dimanapun kamu akan bahagia. Jika dikaitkan dengan konteks Islam, kita juga perlu memaksakan diri karena ini penting. Saya mempraktiknya dan berbagi kepada banyak orang. Apapun yang datang, katakan Alhamdulillah. Karena begitu kita melihat apapun dengan kacamata Alhamdulillah, Tuhan akan segera memberitahu maksudnya. Bayangkan jika kita bisa langsung tahu maksud dari situasi sulit ini. Do the best dalam proses adalah bentuk dari Alhamdulillah. Lakukan yang terbaik dengan Bismillah juga. Pada waktu kita melakukan yang terbaik, itu sudah pasti Alhamdulillah dalam apapun. Jika kita berikan ini kepada karyawan atau anak muda, lakukan yang terbaik yang kamu bisa saat ini. Maksimalkan apa yang ada padamu, lakukan yang terbaik. Ini akan menghasilkan hal baik. Jika ada masalah atau tantangan datang, Alhamdulillah juga. Karena di situ ada Rabbul Alamin yang mendidik. Jadi Allah sebagai sesembahan berarti apa yang kita lakukan ketika menjadikan Allah sebagai ilah adalah sebagai persembahan sayang kepada Tuhan. Jika kita mempersembahkan sesuatu kepada pacar, istri, bos, atau presiden saja kita memberikan yang terbaik, bagaimana dengan persembahan kepada Tuhan? Yang terbaik itu akan terjadi jika kita melakukannya bersama Tuhan. Ini berarti jika kita sadar akan hal ini, setiap orang akan melakukan yang terbaik. Tukang gado-gado yang sudah berjualan 20 tahun tidak mungkin membuat gado-gado yang tidak enak. Tukang nasi goreng setiap hari melakukan improvement karena itu adalah persembahan. Bukan hanya untuk pelanggan, tetapi sedang beribadah. Doing good with good pasti hasilnya akan kembali ke basmalah. Ini berarti jika kita sadar, setiap orang akan melakukan yang terbaik. Namun, your best cannot be achieved without God's help. Energi kita kecil, energi Tuhan luar biasa. Jika kita menggunakan energi Tuhan untuk membuat nasi goreng, pasti nasi goreng itu yang terbaik. Dan ketika dimakan akan menjadi berkah, menyehatkan, bukan hanya enak. Menjembatani bahasa-bahasa langit ini ke dalam keseharian itu sulit. Ketika kita berbicara do the best adalah hasil dari Alhamdulillah, itu mudah. Kita perlu hadir 100% dalam setiap tindakan. Bahkan ketika ada halangan itu pun sempurna.
Kita seperti dihadang dari awal dengan mindset yang tepat, Bismillah. Dengan Alhamdulillah dalam proses dan tindakan, hasilnya pasti Alhamdulillah. Kata-kata itu sebenarnya bukan untuk Tuhan, melainkan untuk mendisiplinkan diri kita membentuk karakter. Ketika sudah dialami dan hasilnya terlihat, kata-kata itu tidak lagi penting. Syariat adalah untuk mendisiplinkan diri kita, tetapi jika keduanya dilakukan, itu akan lebih sempurna. Jadi jika Alhamdulillah diulang berkali-kali menjadi mantra tanpa dilakukan, itu tidak akan berarti apa-apa. Kata-kata itu untuk kita jadi harus diimplementasikan dan dialami. Kini kembali ke pendisiplinan kesadaran dalam keseharian. Bagaimana konsistensinya? Konsistensi itu penting, atau dalam bahasa Al-Quran disebut istiqomah. Ketika kita berbicara tentang konsistensi, kedisiplinan dan kesadaran itu penting. Bagaimana konsistensi dalam ibadah keseharian? Tadi dimensinya luas. Jika kita mendapatkan kesadaran bahwa seluruh alam semesta bertasbih kepada Tuhan, kita akan bertanya, apa yang aku lakukan? Dari situ kita akan berpikir, oh iya, berarti aku harus berada di frekuensi ini. Ingat hukum tarik-menarik, ketika kita tersucikan setiap hari, kita akan menarik yang maha suci masuk ke dalam diri. Kasih sayang setiap hari akan menarik kasih sayang yang mendalam. Artinya, kita harus melihat diri kita sendiri yang setiap saat perlu ditingkatkan, mengetahui kekurangan, dan berubah, sehingga kekuatan Tuhan selalu ada dalam diri kita. Ketika kesadaran spiritual sudah ada, itu tidak bisa hanya teori. Level spiritual yang berbeda bukan berarti ada yang lebih baik atau buruk. Itu hanya cara memahami. Orang di level tertentu hanya meminta kepada Tuhan, sementara yang lebih tinggi memahami bahwa aku melakukan ini harus ini. Yang lebih tinggi lagi hanya mengucapkan Alhamdulillah sebagai ekspresi rasa syukur. Ini tidak bisa diteorikan, harus dialami. Oh iya, ternyata perkataanku kejadian. Itu baru terekam dan meresap ke dalam hati dan jiwa. Pengalaman bersyukur juga ada 4 tahap. Bisakah kita bersyukur setiap saat tanpa sebab? Kita tahu tujuannya. Ini semua adalah perjalanan yang ditarik oleh Tuhan ke dalam pembelajaran. Seperti yang Anda buka dengan menyelami lebih dalam. Jadi nikmati kelas Anda, nikmati School of Life ini. Dan Anda harus hadir di kelas. Gurunya sudah ada, tetapi kita sering tidak hadir di kelasnya. Terima kasih. Saya membayangkan setelah sahabat-sahabat mendengarkan ini, bagaimana bentuk praktiknya. Pada pertemuan lalu, kita telah membahas bahwa Bismillah salah satu bentuk praktiknya adalah antusiasme. Saya membayangkan ini seperti mahasiswa, karyawan atau mentoring yang sedang bekerja. Bismillah, pastikan segala sesuatu Anda lakukan dengan antusias. Jika belum antusias, disinilah pentingnya meditasi atau inquiry. Teman-teman bisa merujuk pada pengalaman dari ketika kita sedang jatuh, cinta atau menyukai sesuatu, kita bisa begadang semalam untuk melakukannya. Itulah pengejawantahan dari Bismillah. Kita memanggil substansi, nama itu. Seperti ketika mengingat kembali memori indah, dia hadir lagi dengan antusiasme. Jika Anda melakukan apapun, katakanlah belajar matematika, masuklah dulu ke dalam perasaan antusias itu. Begitu Anda mendapatkan gelombang ini dan antusias, secara otomatis tanpa harapan pujian. Tanpa harapan, itulah Alhamdulillah dalam proses. Selain itu, Alhamdulillah mengingatkan kita pada kesempurnaan segala sesuatu. Dalam syariat Islam, kita wiridkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini juga membantu sebagai afirmasi. Jadi mulai sekarang, ketika sahabat-sahabat mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, atau saya juga melaporkannya, saya langsung mengenang kembali pengalaman yang indah dan sempurna. Semakin mudah kita memanggilnya masuk kembali, semakin mahir kita mengulanginya. Jadi tidak lagi sekadar bacaan kosong tanpa kehadiran rasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, satu baris itu sebenarnya nama Tuhan juga yang hadir. Kita memanggil itu dalam tanda kutip, bukan memanggil-manggil Allah, melainkan memantaskan diri kita untuk menarik zat kasih sayang itu datang. Ingat gula dan semut, jika dipanggil berkali-kali juga tidak akan datang. Artinya, kata-kata itu untuk kita mengafirmasi pendisiplinan diri, tetapi memantaskan diri itu dengan perbuatan, dengan meditasi, pembersihan, dan sebagainya. Lebih dia menyadari bahwa jika kita berbicara Vedanta, itu adalah non-dualistik. Kita tidak melihat ini baik atau buruk.
Baik dan buruk adalah konsep, sukses dan gagal adalah konsep. Namun begitu kita mulai menikmati saat ini, di masa kini, ketika kita berbicara bahwa segala bentuk ini adalah Rabbul Alamin, pendidikan, bahwa kita semua terdidik, karena tahu bahwa pendidikan ini pasti akan menumbuhkan buah yang terbaik. Jika saya menanam melon, yang tumbuh pasti melon. Kita sangat menyadari bahwa kita tidak perlu berdoa, "Ya Allah, semoga melonnya tumbuh," karena apa yang kita tanam pasti akan berbuah. Ketika menyadari ini, setidaknya 70-80% dari keruwetan hidup akan berkurang, karena yang kita pusingkan adalah hasil. Kita terlalu sibuk dengan outcome, dengan bagaimana nanti, tetapi kita lupa bahwa hasilnya adalah bonus. Itu wilayah semesta. Ketika saya menginginkan sesuatu, saya tidak mengatakan itu tidak mungkin. Mungkin atau tidak itu urusan semesta. Konteksnya adalah bagaimana kita terus berproses dalam wilayah menanam. Rabbul Alamin ini saya pahami sebagai sebuah kesyukuran total, bahwa hidup ini adalah pendidikan yang tidak pernah berhenti dan terus bertumbuh. Masalah sebenarnya hanya dua. Apa yang kamu inginkan tidak terjadi, dan apa yang tidak kamu inginkan terjadi. Akar permasalahannya bukan pada yang terjadi, melainkan pada kemauan atau keinginan. Jika kita bisa makrifat tentang keinginan ini, atau menyerahkan keinginan ini agar selaras dengan kehendak Tuhan, apapun yang akan terjadi tidak akan menjadi masalah. Makanya masalah ini kita ganti dengan pendidikan. Apapun yang datang perlahan-lahan kita ganti. Saya sendiri sudah mengubahnya. Saya tidak lagi menyebutnya masalah, melainkan kurikulum. Itu memang cara Tuhan mendidik, dan kurikulum ini sempurna. Tuhan tahu, alhamdulillah. Dan pastinya kita juga punya kurikulum masing-masing, dan kita bisa sama-sama menikmati kurikulum kita, sesederhana melihat basmalah sebagai antusiasme dan alhamdulillah sebagai do the best. Semua itu akan mengalir dalam konteks bagaimana kita berada dalam pendidikan. Terindah Tuhan di kehidupan ini, alhamdulillah, bukan cuma diucapkan saat dapat rezeki. Ini adalah wirid yang membuka kesadaran. Ketika kamu bilang alhamdulillah di saat sulit, kamu sedang melatih hati untuk melihat kesempurnaan. Contohnya, seorang kiai di Lombok kehilangan rumah dan anak-anaknya karena gempa, tapi ia tetap bilang, alhamdulillah, ini skenario Allah. Dan dari situlah ia membangun pesantren baru yang kini mendidik ratusan anak yatim. Penelitian di Harvard menunjukkan bahwa orang yang sering bersyukur memiliki tingkat stres 30% lebih rendah dan hidup lebih bahagia. Bayangkan jika alhamdulillah saja bisa mengubah hidup, apalagi jika kita jalani dengan hati. Sekarang mari kita balikkan cara pandang. Kita sering menganggap masalah itu musibah. Tapi bagaimana jika itu sebenarnya kurikulum dari Allah? Hidup ini seperti sekolah, dan setiap kejadian baik atau buruk adalah pelajaran. Jadi ketika kamu bangkrut, sakit, atau dikhianati, jangan bilang, kenapa aku? Tetapi tanya, apa yang Allah ajarkan lewat ini? Twist ini bikin hidupmu jauh lebih ringan karena kamu tahu semua ada maksudnya. Dan inilah rahasianya. Orang yang hidup dengan alhamdulillah bukan cuma bersyukur, tapi mereka punya kekuatan untuk mewujudkan apa yang mereka pikirkan. Di Al-Quran surat Yunus ayat 10 bilang, di surga nanti kita cuma bilang alhamdulillah karena segalanya sudah sempurna. Bayangkan kalau kita mulai sekarang, bukankah hidup ini bisa jadi surga di dunia? Para sahabat, hidup ini adalah perjalanan menyelami makna. Alhamdulillah mengajarkan kita untuk melihat setiap detik sebagai hadiah, setiap ujian sebagai pelajaran, dan setiap napas sebagai kasih sayang Allah. Bayangkan, jika kita bisa bilang alhamdulillah bahkan di saat terpuruk, betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Sekarang tanyakan pada dirimu, kapan terakhir kali kamu bilang alhamdulillah? Bukan karena dapat sesuatu, tapi karena kamu sadar Allah selalu ada untukmu. Jika kamu bisa tersenyum di tengah badai, itulah tanda hatimu sudah menyelam ke dalam lautan kasih sayangnya. Kalau video ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar apa makna alhamdulillah bagimu. Bagikan video ini ke orang-orang tersayang, agar kita semua bisa menyelami hakikat hidup bersama. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena kita akan terus menyelam lebih dalam di hakikat Islam. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.